Selamat siang, Ibu, Bapak, dan adik-adik. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang teknik pengelolaan kelas. Sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang upaya-upaya pengelolaan kelas, ada upaya preventif, ada upaya kuratif. Nah, pada hari ini, kita akan lanjutkan pada materi teknik pengelolaan kelas. Materi ini masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, sehingga materi ini sebagai pelengkap pemahaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun tujuan pemberian materi ini supaya nantinya Bapak Ibu dan adik-adik sebagai calon guru memiliki pemahaman terkait dengan teknik-teknik pengelolaan kelas yang nantinya juga mampu mengaplikasikan teknik-teknik pengelolaan kelas ini dalam kegiatan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan adik-adik, pada dasarnya ada 10 teknik pengelolaan kelas seperti yang sudah Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat pada slide yang saya tampilkan. Yang pertama ada teknik mendekati, kedua memberi isyarat, yang ketiga mengadakan humor, yang keempat tidak mengacuhkan, yang kelima teknik yang keras, yang keenam adalah teknik mengadakan diskusi terbuka, yang ketujuh memberikan penjelasan tentang prosedur, yang kedelapan teknik mengadakan analisis, yang kesembilan mengadakan perubahan kegiatan, dan yang kesepuluh adalah teknik menghimbau. Masing-masing teknik ini akan kita bahas satu persatu pada slide-slide berikutnya, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita akan mulai membahas dari teknik yang pertama, yakni teknik mendekati. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan pembelajaran di depan kelas, begitu tiba-tiba ada siswa yang duduk di bangku belakang misalnya melakukan kegaduhan, bercanda, lain-lain, tidak memperhatikan penjelasan Bapak Ibu di depan kelas, Bapak Ibu bisa mengembalikan situasi supaya kondusif kembali dengan cara mendekati tempat duduk siswa yang melakukan kegaduhan atau bercanda tersebut. Dengan Bapak Ibu datang mendekati, kemungkinan siswa akan mengurangi tindakan-tindakan negatif yang dilakukan di dalam kelas yang mengganggu kegiatan pembelajaran tersebut. Teknik yang kedua adalah teknik memberi isyarat. Ketika misalnya ada siswa yang bercanda atau lain-lain ketika Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa saja memberikan isyarat dari depan, misalnya dengan memberikan ketukan di meja, atau misalnya hentakan tangan. Itu bisa Bapak Ibu lakukan tanpa mendekati siswa. Artinya, dengan memberikan isyarat dari depan, Bapak Ibu tetap bisa mengontrol kegiatan pembelajaran tersebut. Teknik yang ketiga adalah teknik mengadakan humor, Bapak Ibu. Teknik mengadakan humor ini tergolong teknik yang sulit karena sesungguhnya tidak semua guru bisa melakukan teknik ini, Bapak Ibu. Walaupun guru tersebut misalnya sudah mempersiapkan humor-humor atau konten-konten lucu dari rumah, tetapi ketika situasi kelas tidak mendukung, kemungkinan hal-hal yang sudah dipersiapkan dari rumah dianggap lucu, sampai di kelas justru tidak akan menjadi lucu. Oleh karena itu, humor-humor ini biasanya mengalir begitu saja ketika Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan pembelajaran, dan humor-humor ini bisa muncul dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh siswa. Misalnya ada tindakan yang menggelitik dari siswa, kemudian ada jawaban-jawaban yang menggelitik atau nyeleneh dari siswa. Itulah yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai bahan humor untuk mengembalikan situasi kelas supaya lebih kondusif. Selanjutnya, teknik yang keempat, Bapak Ibu, adalah teknik tidak mengacuhkan. Nah, tidak mengacuhkan di sini perlu digarisbawahi, ini artinya tidak mempedulikan siswa yang melakukan tindakan-tindakan negatif di dalam kelas. Dengan Bapak Ibu tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan siswa yang berbuat negatif itu, siswa kemungkinan akan kembali pada perilaku yang positif. Mengapa demikian? Karena sejatinya perkembangan anak didik itu, masa-masa anak didik mereka selalu ingin diperhatikan Bapak Ibu. Untuk mendapat perhatian dari orang lain, dari temannya, dari gurunya, biasanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mungkin tidak mengacuhkan atau tidak mempedulikan, siswa akan bisa kembali pada sifat-sifat yang positif.
Selanjutnya yang kelima adalah teknik yang keras. Ketika teknik-teknik yang tadi itu belum mampu mengembalikan situasi kelas secara kondusif, Bapak Ibu bisa menempuh teknik yang kelima ini, yakni teknik yang keras. Teknik yang keras bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan siswa, mungkin menghukum siswa dengan tugas-tugas, sehingga dengan teknik yang keras ini memberikan efek jera kepada siswa yang berperilaku negatif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang keenam adalah teknik mengadakan diskusi terbuka. Teknik ini semacam refleksi bagi Bapak Ibu dan peserta didik secara terbuka mengakui kelemahan, kekurangan masing-masing sehingga dapat mencari alternatif atau solusi mengembalikan situasi kelas secara kondusif. Jadi dalam hal ini antara guru dan siswa ada penyampaian dari hati ke hati sehingga dapat juga mengambil solusi yang tepat supaya kegiatan pembelajaran di kelas kembali kondusif. Selanjutnya, teknik yang ketujuh, Bapak Ibu, teknik memberikan penjelasan tentang prosedur. Ini ada kaitannya dengan aturan-aturan yang bisa Bapak Ibu berikan ketika kegiatan pembelajaran yang akan mampu mengontrol tingkah laku siswa di dalam kelas, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Ini akan menjadi penanaman disiplin siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu atau adik-adik kelola. Teknik yang ke-8 adalah teknik mengadakan analisis. Teknik mengadakan analisis ini erat kaitannya dengan peran Bapak Ibu guru sebagai diagnosator. Bapak Ibu menganalisis, Bapak Ibu mendiagnosa kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak didik Bapak Ibu. Dari hasil analisis itulah Bapak Ibu nantinya dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengembalikan situasi kelas secara kondusif kembali. Teknik yang ke-9 adalah teknik mengadakan perubahan kegiatan. Ketika hasil diagnosa Bapak Ibu mungkin menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan yang Bapak Ibu lakukan kurang efektif, Bapak Ibu bisa melakukan teknik yang ke-9 ini untuk mengembalikan situasi kelas supaya kondusif, yakni mengadakan perubahan kegiatan. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu sudah merancang kegiatan pembelajaran melalui metode ceramah. Bapak Ibu ingin menjelaskan, tetapi ketika kegiatan di kelas Bapak Ibu menjelaskan, ternyata siswa banyak yang bercanda, banyak yang lain-lain, tidak memperhatikan penjelasan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan teknik yang ke-9 ini, yakni mengadakan perubahan kegiatan. Bapak Ibu beralih ke metode diskusi, mungkin metode proyek, sehingga aktivitas siswa lah yang lebih banyak dituntut di dalam kelas. Dengan siswa sudah beraktivitas yang padat, akan mengurangi tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Teknik yang ke-10 ini adalah teknik menghimbau Bapak Ibu dan adik-adik. Melalui teknik menghimbau ini, Bapak Ibu dan adik-adik bisa memberikan himbauan-himbauan kepada anak didik supaya fokus perhatian anak didik bisa kembali ke kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya saja Bapak Ibu mengucapkan harap tenang anak-anak, mohon perhatiannya kembali ke depan kelas, jangan dulu lain-lain, ini materi yang sangat penting. Hal-hal seperti itu bisa mengembalikan perhatian anak didik ke fokus materi yang sedang Bapak Ibu sedang jelaskan. Nah, ke-10 teknik ini sesungguhnya wajib Bapak Ibu pahami sebagai guru ataupun sebagai calon guru, karena nantinya dengan teknik-teknik ini Bapak Ibu bisa mengontrol kegiatan pembelajaran di dalam kelas supaya lebih efektif dan kondusif. Ke-10 teknik ini bisa Bapak Ibu padukan penggunaannya di dalam kelas. Kalau misalnya satu teknik yang menghimbau tidak juga digubris oleh siswa, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang lain, misalnya teknik yang keras, kemudian teknik dengan memberikan isyarat, teknik mendekati, atau teknik perubahan kegiatan.